Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji kepadanya, meminta pertolongan dan meminta ampunnya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita meminta pelindungan kepada Allah dari buruknya diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya amalan-amalan yang kita kerjakan. May yahdillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tiada seorang pun yang dapat memberikannya kesesatan. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah, orang siapa yang Allah berikan kesesatan, maka tiada seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Falah, yang sama-sama saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia. Sekarang ini masyarakat Indonesia banyak yang mengenal Islam seperti orang buta yang baru kenal gajah. Ada 3 orang buta dibawa ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya beda-beda. Orang buta pertama bilang, "Pak, gajah itu tipis lebar seperti kipas." Kenapa? Karena yang dia pegang telinganya. Orang buta kedua marah, "Goblok itu, Pak. Yang benar tuh saya, gajah itu kecil panjang seperti ular." Kenapa? Karena yang dia pegang ekornya. Orang buta ketiga lebih marah, "Pak, yang benar saya, dua-duanya goblok itu, Pak. Gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Kenapa? Karena yang dia pegang kakinya." Banyak orang di Indonesia ini, bahkan di dunia, mengenal Islam seperti orang buta yang baru kenal gajah. Baru kenal ekor gajah sudah sok kenal gajah. Baru kenal telinga gajah sudah sok kenal gajah. Kemana-mana pidato, saudara-saudari kaum muslimin sidang jamaah tarwih, saudara-saudari kaum muslimin sidang jamaah Jumat, gajah itu tipis lebar seperti kipas. Buat orang yang belum kenal gajah ini menyesatkan. Tapi untuk orang yang sudah kenal gajah, ini hanya membuat dia tersenyum. Kemudian dia berkata, "Hoho, kau baru hanya kenal telinganya saja kok sudah berani menyampaikan gajah itu tipis lebar seperti kipas." Banyak orang di Indonesia ini mengenal Islam hanya separuh-separuh. Kalau memang mereka mengenal Islam seperti orang buta mengenal gajah, ya orang buta kalau kenal gajah palingan yang dia pegang saja dia tahu. Contohnya dia pegang telinga. Telinga gajah itu tipis lebar seperti kipas. Ya udah, gajah itu tipis lebar seperti kipas. Tetapi kalau misalnya orang yang betul-betul mengenal Islam, mereka tahu apa itu Islam, tidak seperti orang buta yang baru kenal gajah. Baru kenal gajah kok sudah sok kenal gajah. Kan sebenarnya nggak boleh. Saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia, di Indonesia kita ini banyak orang yang mengenal Islam, tetapi hanya sedikit, separuh-separuh, tidak banyak mereka mengenal Islam. Sehingga timbullah jas
bahwasanya agama Islam itu radikal, agama Islam itu jahat, agama Islam itu tidak ada budi pekerti yang baik. Mereka hanya kenal separuh-separuh. Coba mereka pelajari lebih dalam, mungkin mereka akan jatuh cinta kepada agama Islam ini. Orang di Indonesia ini banyak tahu tapi nggak tahu banyak, merasa pintar tapi nggak pintar merasa. Banyak tahu contohnya apa? Contohnya perang Ukraina Rusia, banyak tahu mereka. Wah, tadi Rusia sama Ukraina perang, jatuhin bom, kemudian helikopternya jatuh. Helikopter Rusia dihantam oleh pesawat tempur Ukraina, jatuh. Pas didalemin, emang kenapa sih Rusia sama Ukraina bisa berperang? Pas didalemin, dia juga nggak tahu. Dia banyak tahu tapi nggak tahu banyak, merasa pintar tapi nggak pintar dalam merasa. Banyak orang yang merasa pintar. Contohnya apa? Wah, ketika kita ikut CC ini pasti kita juara 1 ini, udah yakin ini nih. Ketika itu dia merasa yakin bahwasanya dia adalah seorang juara, tapi dia tidak pintar dalam merasa. Kalau nanti misalnya saya kalah, tandanya ada yang lebih hebat dari saya. Kalau itu saya nggak boleh sombong, saya harus meminta bantuan kepada Allah, Tuhan yang maha memberi bantuan. Saudara-saudari kaum muslimin, sidang jamaah tarwih yang berbahagia. Jadi Islam kenapa bisa hilang di tanah Eropa? Kita tahu Spanyol itu dulu adalah agamanya Islam mayoritas. Tetapi kenapa Islam bisa hilang di bumi Spanyol? Bahkan Islam disebut dengan cahayanya bumi Eropa pada saat abad ke-11, abad-abad pertengahan itu Islam berjaya di bumi Eropa. Tetapi ketika terjadinya reconquista, kebangkitan umat Kristiani untuk menggulingkan kekuasaan Islam di tanah Eropa, maka hancurlah Islam di tanah Eropa. Apa yang menyebabkan Islam hancur di bumi Eropa? Ya karena orang tua yang hidup di Spanyol tidak mewariskan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak cucu mereka. Mereka tidak mengajarkan nilai-nilai Islam ke dalam sanubari, ke dalam hati-hati anak-anak mereka. Tidak ditancapkan sikap iman, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, sehingga hancurlah Islam di tanah Eropa. Itu Spanyol itu dulu adalah Islam, Islamnya mayoritas. Pada saat Islam masuk dibawa oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, ya, maka Islam di situ dulu berjaya. Tapi sekarang hanya tinggal ceritanya saja. Orang Spanyol kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" Dulu sekali. Sekarang hanya tinggal ceritanya saja. Sekarang ini Islam hanya tinggal cerita di tanah Eropa, Spanyol, Andalusia. Karena apa? Karena tidak diwariskan oleh orang tuanya kepada anaknya. Islam tidak mungkin hilang di bumi Allah, tapi siapa yang bisa menyangkal, siapa yang bisa menjamin Islam akan berjaya di bumi Indonesia? Kalau misalnya Islam tidak diwariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, 15, 20, 25 tahun yang akan datang, bisa jadi Islam hanya tinggal cerita di bumi Indonesia raya kita ini. Saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia,
Jadi Islam di tanah Eropa, di Spanyol itu pernah berjaya. Saya katakan sekali lagi, pernah berjaya. Tapi sekarang hanya tinggal ceritanya saja. Karena apa? Karena orang Spanyol, orang Islam Spanyol tidak mewariskan nilai-nilai Islam kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka tercampur dengan budaya Eropa, berpakai pakaian minim, kemudian bergaul lawan jenis laki-laki dan perempuan, kemudian mereka juga ikut mabuk-mabukan, begadang malam-malam sambil membawa pasangan. Itu yang membuat agama Islam itu tidak berjaya di tanah Eropa. Tetapi alhamdulillah Islam di Indonesia masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala.